Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan memulai perjalanan menakjubkan melintasi waktu, menelusuri sejarah panjang dan kaya dari negeri matahari terbit, Jepang. Dari kaisar legendaris hingga gedung pencakar langit yang gemerlap, sejarah Jepang adalah kisah tentang tradisi, inovasi, dan ketahanan yang luar biasa. Siap untuk memulai? Ayo kita mulai! Perjalanan kita dimulai dari ribuan tahun yang lalu, di era prasejarah Jomon dan Yayoi. Namun, fondasi Jepang seperti yang kita kenal sekarang diletakkan pada periode Yamato. Menurut legenda, Kaisar Jimmu, keturunan Dewi Matahari Amaterasu, menjadi kaisar pertama Jepang pada tahun 660 sebelum Masehi. Inilah asal-usul garis keturunan kekaisaran tertua di dunia yang tak terputus. Di masa ini, kepercayaan asli Jepang, Shinto, berkembang. Shinto adalah jalan para dewa, sebuah kepercayaan yang memuja alam dan roh-roh yang disebut kami. Kuil-kuil Shinto yang indah seperti kuil Ais menjadi pusat spiritualitas bangsa. Kemudian, pada abad ke-6, Buddhisme diperkenalkan dari Korea dan Tiongkok. Alih-alih saling menggantikan, Shinto dan Buddhisme justru hidup berdampingan secara harmonis, membentuk lanskap spiritual unik yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan kaisar mulai melemah, dan kekuatan militer para bangsawan daerah semakin meningkat. Inilah awal dari era feodal Jepang, masa di mana para samurai menjadi tulang punggung masyarakat. Dari abad ke-12 hingga ke-19, Jepang diperintah oleh para shogun, panglima militer tertinggi yang memegang kekuasaan nyata. Shogun pertama, Minamoto no Yoritomo, mendirikan Kesogunan Kamakura pada tahun ke-1192. Era ini melahirkan kode etik para samurai yang kita kenal sebagai Bushido, jalan sang satria. Bushido menekankan nilai-nilai seperti kesetiaan, kehormatan, keberanian, dan penguasaan diri. Para samurai, dengan pedang katana ikonik mereka, bukan hanya prajurit, tetapi juga administrator dan seniman. Kesogunan silih berganti, dari Ashikaga hingga Tokugawa yang terkenal. Di bawah Kesogunan Tokugawa, Jepang memasuki periode damai yang panjang selama lebih dari 250 tahun, yang dikenal sebagai zaman Edo. Selama masa isolasi yang disebut Sakoku ini, Jepang menutup diri dari dunia luar, yang justru memungkinkan budaya uniknya berkembang pesat, seperti seni ukiyo-e, teater kabuki, dan upacara minum teh. Namun, kedamaian di zaman Edo tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1853, kedatangan Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat dengan kapal hitamnya memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya. Peristiwa ini menjadi guncangan besar yang menyadarkan Jepang akan ketertinggalannya dari dunia barat. Tekanan internal dan eksternal ini memicu runtuhnya Kesogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar. Pada tahun 1868, Kaisar Meiji naik takhta, menandai dimulainya sebuah revolusi besar yang dikenal sebagai Restorasi Meiji. Slogan utamanya adalah Fukoku Kyohei, yang berarti negara kaya, militer kuat. Jepang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Sistem feodal dihapuskan, pendidikan modern diperkenalkan untuk semua orang, dan industrialisasi digalakkan secara masif. Pemerintah mengirim para pemuda terbaiknya ke Eropa dan Amerika untuk mempelajari teknologi, politik, dan ilmu pengetahuan barat. Dalam beberapa dekade saja, Jepang bertransformasi dari negara agraris yang terisolasi menjadi kekuatan industri dan militer modern yang disegani dunia. Pembangunan rel kereta api, pabrik, dan sistem perbankan modern mengubah wajah Jepang selamanya. Transformasi cepat ini membawa Jepang ke panggung dunia, namun juga ke dalam periode konflik yang kompleks di abad ke-20. Ambisi untuk memperluas pengaruh dan mengamankan sumber daya alam memicu serangkaian ekspansi militer. Perang Tiongkok-Jepang pertama dan Perang Rusia-Jepang menunjukkan kekuatan baru militer Jepang. Namun, di tahun 1930-an dan 40-an, Jepang terlibat dalam konflik yang lebih besar. Sejarah periode ini mencakup peristiwa-peristiwa yang sulit dan menyakitkan, termasuk tindakan-tindakan selama Perang Dunia Kedua. Ini adalah bagian sejarah yang penting untuk dipelajari secara objektif dan reflektif, sebagai pengingat akan tragedi perang dan pentingnya perdamaian. Memahami sisi kelam dari sejarah suatu bangsa adalah langkah krusial untuk tidak mengulanginya di masa depan. Konflik ini mencapai puncaknya yang tragis dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus tahun 1945, yang memaksa Jepang untuk menyerah dan mengakhiri perang. Kekalahan dalam Perang Dunia Kedua meninggalkan Jepang dalam kehancuran total. Kota-kota hancur, ekonomi luluh lantak, dan rakyatnya menghadapi masa depan yang tidak pasti. Namun, dari puing-puing inilah keajaiban ekonomi pasca Perang Jepang dimulai. Di bawah pendudukan sekutu, Jepang mengalami demilitarisasi dan demokratisasi. Konstitusi baru yang damai diadopsi, dan kaisar menjadi simbol negara tanpa kekuatan politik. Dengan kerja keras, disiplin, dan inovasi yang luar biasa dari rakyatnya, serta dukungan internasional, Jepang bangkit kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Fokus pada industri berat, kemudian beralih ke elektronik dan otomotif. Merek-merek seperti Toyota, Sony, dan Panasonic menjadi simbol kualitas dan keandalan di seluruh dunia. Pada tahun 1964, Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade,
sebuah momen simbolis yang menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang telah sepenuhnya pulih dan kembali menjadi anggota komunitas global yang makmur dan damai. Kini, Jepang adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa depan. Kuil-kuil kuno berdiri berdampingan dengan gedung-gedung pencakar langit yang futuristik. Anda bisa merasakan ketenangan dalam upacara minum teh, lalu beberapa saat kemudian menaiki Shinkansen, kereta peluru super cepat. Budaya popnya, seperti anime dan manga, telah memikat jutaan penggemar di seluruh dunia. Sementara tradisi seni seperti ikebana dan kaligrafi tetap dilestarikan dengan indah. Sejarah Jepang adalah bukti nyata dari kemampuan sebuah bangsa untuk beradaptasi, berinovasi, dan bangkit dari kesulitan, sambil tetap memegang teguh identitas budayanya yang kaya. Itulah perjalanan singkat kita menelusuri sejarah Jepang. Tentu saja, setiap periode yang kita bahas memiliki kedalaman yang jauh lebih besar untuk dieksplorasi. Semoga video ini memberikan gambaran yang menarik dan memicu rasa ingin tahu Anda lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.